Alhamdulillah, siang hari ini bersyukur buat saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara niat dan cita-cita saya, di situ pula Allah menjawab dengan segala kemudahannya. Dan selawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan selamat siang kami ucapkan kepada para hadirin juga. Terima kasih saya ucapkan kepada pengurus BT yang mengundang saya sebagai pembicara pada siang hari ini. Namun ketika disuruh berbicara tentang BT, tentu saya masih muda. Tetapi saya selaku kepala desa Bojonggede sangat butuh adanya BT. Tapi masih muda. Apa itu BT sesungguhnya dan bagaimana cara pendidikan BT? Ternyata saya tidak harus ke Sidogiri. Ada BT yang cukup besar menurut saya, yang saat ini mereka punya kas atau saldo sebesar 7 triliun dalam perputaran anggaran. Itu pondok pesantren melaksanakan. Yang harusnya saya studi banding ke Sidogiri, ternyata di Bojonggede ada. Jadi ongkos atau uang kas saya tidak perlu harus ke Sidogiri, harus naik angkot dari gang jalan kaki sampai ke sini gitu. Cukup. Ya tadi saya makanya naik angkot, turun jalan kaki, dijemput Pak Tayo 3. Alhamdulillah. Berbicara cita-cita dan niat. Baru 2 minggu ini saya rasakan menjadi seorang kepala desa. Jujur, baru 100 hari kami menjadi kepala desa, tetapi banyak sekali niat dan cita-cita yang saya harapkan. Ada gangguan secara politik, gangguan hukum, dan gangguan yang sehingga tidak membuat saya konsentrasi di dalam menjalankan tugas saya sebagai kepala desa. 2 minggu saya dapat jawabannya itu setelah berhari-hari saya tidak masuk kerja. Ketika proses PTUN berjalan, yang saya dapatkan jawabannya adalah bersyukur bahwa saat ini saya masih bisa mencari rezeki. Yang kedua adalah pasrah apapun putusan daripada PTUN. Insya Allah ketika PTUN diputuskan menang ataupun kalah, yang saya ambil adalah langkah yang terbaik, bersyukur. Dan 2 minggu berjalan, saya katakan ada hak masyarakat Bojonggede yang susah maupun yang tidak mampu. Yang susah secara hukum, yang tidak mampu mendalami hukum, saya selaku Kades harus memfasilitasi. Tadi disebut oleh orang tua saya, Pak Haji Taryono, beliau pernah menjadi anggota BPD ya Pak Haji, panitia Pilkades, dan pernah menjadi kepala dusun di desa Bojonggede ini. Begitu rumit untuk membangun di sebuah desa yang dekat dengan kabupaten, tetapi kita tidak punya akses dan jaringan. Dan saya mencoba menerobos tersebut. Saya undang BPMPD, Biro Hukum, Inspektorat untuk mengenalkan hukum kepada masyarakat saya kemarin siang. Ternyata Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tidak bisa dijawab satupun oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Jadi cerita anggaran 1 miliar ataupun 1,4 miliar dengan alasan BPMPD Kabupaten Bogor, dia pun masih bingung bagaimana cara menyampaikannya. Begitu naif Kabupaten Bogor sebagai kota yang ingin menjadi termaju di Kabupaten Bogor. Tetapi saya pun puas dengan jawaban tersebut dan menjadi pacuan buat diri saya selaku masyarakat Bojonggede bahwa desa dibangun atas dasar dana swadaya masyarakat. Bagaimana caranya? 2 minggu saya lakukan introspeksi. Jawaban demi jawaban saya dapat. Cita-cita saya di bulan Ramadan untuk mendirikan pos linik atau pos anti rentenir yang disebut dengan petisi Ramadan. Saya sahkan barang-barang tokoh masyarakat
baru batasan sampai kepada pembahasan-pembahasan saja, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah ketetapan. Saya perlu dukungan dari Bapak Edi, bagaimana caranya Poslinir punya lembaga bantuan hukum di Desa Bojonggede yang terkait dengan hukum. Saya butuh Bapak TP Masa dan Pak Jitaryono, bagaimana caranya Desa Bojonggede dalam rangka pemberantasan rentenir ada antisipasinya dari gejolak masyarakat. Sebab peredaran rentenir di desa kami adalah bagian daripada kebutuhan masyarakat itu sendiri untuk menutupi kebutuhannya. Pertama, kebutuhan yang benar-benar butuh. Yang kedua, memang menjadi penyakit. Kalau nggak minjem, meriang. Itu banyak, Pak. Kalau nggak minjem, meriang. Dan memang ada yang benar-benar butuh. Tetapi yang benar-benar butuh pun pada tahun 2009 itu saya dapatkan warga saya waktu saya masih jadi ketua RW datang ke rumah, Pak RW minta tolong, saya harus tebus ijazah anak saya yatim. Kenapa Bu? Ijazah anak saya masih di kepala sekolah, belum bisa diambil, tapi anak saya pengen teruskan ke SMA. Satu alasan yang situ saja saya sudah dapatkan titik bahwa cara dia bayar sekolah iuran pada saat itu pinjam bank keliling terus dan terus sehingga bunganya menjadi besar. Untuk membayar ijazah di akhir tahun aja tidak mampu. Alhamdulillah dari dampak permasalahan saya buatkan gerakan orang tua asuh untuk tingkat RW 9 anak yatim wajib sekolah 12 tahun tanpa biaya dan wajib dibiayai oleh masyarakat. Alhamdulillah berjalan sampai saat ini. Dan yang kedua, perjalanan rencana saya menjadikan Desa Bojonggede bebas rentenir, saya baru sampai kepada titik sosialisasi saja kepada masyarakat. Yang saya cari adalah informasi dulu. Kalau saya adakan anti rentenir apa? Ternyata harus ada solusi. Ya solusinya BMT yang tidak memberatkan. Kalau kata Pak Haji Bartaryono tadi menjadi korban, bisa saya katakan korban dalam bidang dakwah di BMT hukumnya wajib. Imbas pahalanya kalau gugur apa? Syahid. Korban dalam sebuah dakwah insya Allah menjadi syahid dalam sebuah kematian. Ya mudah-mudahan kata korban ini meningkat menjadi kata mujahid, gitu aja. Jadi mujahid. Ya mungkin itu Pak tentang tujuan saya memberantas rentenir. Di sini saya minta bantuan kepada rekan-rekan dari BMT Baitur Rahman ini mau menjembatani masyarakat Bojonggede untuk mengerti arti BMT ataupun koperasi syariah. Oleh karena itu saya mohon maaf terlalu lama berbicara, walaupun masih banyak sebetulnya yang saya ingin sampaikan tentang 2 minggu cerita saya. Saya ingin lebih cerita aja ke depan. Cerita 2 minggu ini saya jujur Bapak Ibu mohon doa restu. Di sini banyak rekan-rekan Bojonggede dan sahabat saya juga ada dari Cimanggis. 2 minggu ke depan, 2 minggu yang lalu sampai saat ini kias sebuah cerita tentang diri perjalanan sebagai kepala desa Bojonggede begitu pelik. Ketika kata kunci adalah pasrah dan bersyukur, saya dapatkan. Dan saya ajak rekan-rekan saya dari Kaur dan Kesra, Kaur dan staf desa Bojonggede, mulai 2 minggu yang lalu harus sudah berani mengenal artinya zakat mal. Sisihkan bagian daripada pendapatan kalian untuk membangun rumah di Bojonggede. Alhamdulillah selama 2 minggu kami berdiri dengan kata yakin untuk membangun desa. Teman-teman staf dan kawan kami sudah mampu kebeli mobil ambulan untuk masyarakat desa Bojonggede tanpa mengandalkan bantuan pemerintah kabupaten. Dan ke depan insya Allah banyak langkah-langkah yang harus kami ambil. Kami siapkan tempat untuk BMT Baitur Rahman ini
mempunyai posko ataupun sekretariat di kantor desa sehingga pergerakan rentenir di pasar desa mampu dihambat. Ada cara untuk tidak meminjam ke rentenir tapi pinjam ke BMT. Kadang-kadang kalau orang pedagang pasar sekali kemana-mana dagang doang, tapi kalau udah deket pasar, insya Allah BMT banyak nasabah dan banyak anggotanya. Itu harapan saya. Dan sebagai penutup, saya di sini banyak banget melihat seragam UNAS dan logo UNAS. Kebetulan saya pun bagian daripada bukan alma mater UNAS, tetapi di sayap UNAS, yaitu Ganda. Saya sempat menjadi teman-teman anggota Ganda. Bener ada ya? Seniman di Ganda. Di Ganda, dan adik saya Ifna bagian daripada ketua LDK, Lembaga Dakwah Kampus di UNAS. Jadi Bojonggede ternyata banyak alma mater UNAS gitu ya. Dan kemarin malam saya pun baru ketemu dengan sahabat saya dari UNAS, Mahdori, mungkin sering dipanggil Dodo, dan dia fasilitasi saya untuk bisa ngobrol dengan rektor. Baru sekali-kalinya saya bisa ngobrol dengan rektor, dan beliau memberikan saran yang begitu indah. Itulah ilmu yang tadi saya dapat. Sabar, bersyukur, pasrah. Padahal orang hukum, tetapi ngomongnya sabar, syukur, pasrah. Itulah yang saya dapat selama 2 minggu dalam perjalanan ini. Ya mungkin itu Bapak yang bisa saya sampaikan, kebanyakan curhat. Jam 4 saya harus berangkat ke Kudus, makanya mintanya dong kalau saya nggak bisa sampai selesai ntar. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lurah.